Oke, terima kasih. Selamat datang buat rekan-rekan mahasiswa statistika. Jadi sebelumnya kita sudah belajar tentang regresi linier, sederhana maupun regresi linier berganda. Jadi kali ini kita akan belajar mengenai regresi nonlinier. Jadi ketika uji F atau uji ANOVA yang kita temukan tidak linier atau model regresi itu tidak layak, maka alangkah lebih baiknya kita bisa mengecek menggunakan uji regresi nonlinier seperti itu. Ini saya berikan sebuah contoh. Jadi di sini kita pakai contoh ingin mengetahui hubungan antara plasma kreatinin dengan glomerular filtration rate untuk 200 subjek perempuan dan 180 subjek laki-laki di sini. Jadi apakah ada hubungan antara X dan Y? Nah, ini datanya yang kita peroleh. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan softwarenya saja, jadi tidak menjelaskan secara rinci proses matematisnya. Jadi untuk melakukan proses analisis, di awalnya kita melihat dulu menggunakan scatter plot. Nah, teman-teman bisa menggunakan menu graph scatter yang simple seperti itu. Kemudian masukkan data X dan data Y-nya. Nanti kita akan memperoleh scatter plotnya seperti ini. Nah, kalau di sini terlihat ya bahwa regresinya tidak linear ya. Ya, di sini karena nilai R-squared-nya juga masih tidak terlalu tinggi, yaitu sebesar 53,1%. Nah, mungkin kita bisa mengecek apakah dia ada model regresi selain yang linear yang mungkin lebih baik dalam estimasinya nanti. Nah, jadi di sini sebesar 53,1%, sehingga data ini kurang kuat untuk dikatakan sebagai data yang linear. Atau variabel dependent dan variabel independennya tidak linear dalam parameter. Gitu. Nah, ini adalah beberapa model regresi nonlinear. Jadi kalau kita punya regresi linear kan Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1X, seperti itu ya. Atau bisa juga dikenal sebagai Y sama dengan A ditambah BX untuk yang linear sederhana. Nah, ini untuk regresi nonlinear sederhana, jadi X-nya hanya 1. Nah, di sini untuk ada beberapa model, yaitu model regresi logaritmik, ini model Y-nya, kemudian ada model inverse, kuadratik, kubik, compound, power, X, eksponensial, maupun logistik, seperti itu. Nah, di sini akan kita cari regresi mana yang tepat di sini. Nah, kalau dari sini nanti teman-teman ketika mencoba data tersebut itu nanti akan diperoleh regresi power yang paling tepat. Nah, mungkin kita akan menjelaskan dulu langkah-langkahnya dengan SPSS. Jadi di sini menunya yaitu menggunakan menu Analyze, Regression, Kurva Estimation. Ini kemudian kalian masukkan datanya yaitu glomerular filtration rate sebagai dependent dan creatinine sebagai independent. Nah, di sini kalian bisa centang semuanya, semua yang akan kalian lihat modelnya seperti itu. Tapi dalam hal ini saya melihat hanya untuk uji power saja. Nah, kemudian bagian save ini adalah untuk memprediksi nilai prediksinya dan melihat nilai residualnya seperti itu. Ini kalau diperlukan bisa kalian centang. Nah, ini ada analisis outputnya. Jadi tadi kita sudah menggunakan uji regresi power. Jadi untuk uji overall testnya atau uji F-nya, kita peroleh bahwa nilai sig-nya atau p-value-nya adalah kurang dari 0,05. Maka bisa dikatakan bahwa model regresi power di sini layak untuk digunakan. Nah, ini bisa kita jelaskan di hipotesis ujinya. Nah, jadi layak untuk digunakan. Jadi mungkin teman-teman bisa untuk mencoba untuk di sini ada 14 ya model regresi. Ini kalian bisa cek untuk yang lainnya bagaimana hasilnya. Kemudian setelah kita uji overall untuk melihat apakah model regresi yang kita gunakan layak atau tidak,
Maka selanjutnya kita akan mengecek untuk uji partial testnya, atau untuk mengecek parameter dari beta 0 dan beta 1-nya. Nah, ini adalah nilai R, nilai hubungannya di sini. Ya cukup tinggi ya, 91,3%, sedangkan koefisien determinasi itu 83,4%. Nah, kenapa saya mengatakan uji power yang paling baik? Karena ini sudah saya lakukan analisis, dan memang nilai R square-nya maupun nilai R-nya yang paling besar yaitu untuk uji regresi power, seperti itu. Nah, jadi di sini untuk interpretasinya, untuk R, ini adalah nilai korelasi koefisien. Jadi nilai R-nya itu 91,3%. Jadi derajat hubungannya ini kuat ya, antara glomerular filtration rate dengan creatinine. Ini kuat ya, bukan cukup kuat, tapi masuk dalam kategori kuat. Kemudian nilai koefisien determinasi, nah di sini adalah 83,4%. Nah, angka ini menunjukkan bahwa variasi dari glomerular filtration rate itu dapat diterangkan oleh variabel creatinine sebesar 83,4%. Sedangkan sisanya ditentukan oleh variabel lainnya. Kemudian adjusted R-square-nya, R-square terkoreksi juga masih dalam kategori cukup besar. Nilainya yaitu 82,8%. Sedangkan nilai kesalahan estimasinya yaitu 0,35. Nah, ini adalah nilai beta 0 dan beta 1 untuk model regresi power. Jadi tadi model regresi power bentuknya seperti ini. Jadi nilai beta 0 yaitu 84,820. Sedangkan untuk beta 1-nya itu negatif 1,125. Nah, kalau di sini kita bisa melihat bahwa nilai p-value-nya atau sigma-nya itu kurang dari 0,05. Sehingga bisa disimpulkan bahwa variabel intercept dan X di sini memang benar signifikan berpengaruh terhadap variabel dependent-nya. Nah, untuk memastikan kita melakukan uji hipotesis. Nah, ini hipotesis uji untuk beta 0 kita masukkan. Nah, di sini diperoleh bahwa beta 0 itu signifikan ke dalam persamaan, seperti itu. Kemudian untuk yang beta 1 kita coba juga. Nah, di sini juga bahwa beta 1 juga signifikan dimasukkan dalam model persamaan regresi power. Artinya memang ada hubungan antara glomerular filtration rate dan creatinine. Nah, artinya di sini model yang tadi kita temukan menunjukkan rata-rata besarnya perubahan nilai YI seiring dengan kenaikan setiap unit perubahan nilai XI. Jadi model yang kita temukan adalah ini. Sehingga ketika kita menemukan nilai X-nya berapa, kita masukkan, maka nanti kita akan menemukan nilai prediksi dari Y-nya, seperti itu. Nah, itu adalah penjelasan untuk regresi non-linear. Terima kasih.